Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam renungan pagi hari ini, kita akan bersama belajar dari Alkitab dan juga memaknainya untuk kita pakai melewati satu hari ini, supaya ketika kita boleh melewati hari ini ataupun sedang melewati hari ini, kita boleh diteguhkan imannya semakin kuat di dalam Tuhan dan percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Untuk itu, sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Tiada Bapa yang seperti Engkau, hanya Engkaulah yang paling mengerti kedalaman hati kami. Saat ini firman-Mu akan kami renungkan. Berkati kami, kuasai kami, mampukan kami, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadikannya sebagai pedoman kehidupan kami, dan menjadikannya sebagai dasar hidup kami. Untuk itu kami telah siap ya Bapa, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini yaitu dari Kitab Mika pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Mika pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12, firman Tuhan. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya merenungkan karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita di Senin pagi ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan, mencari Tuhan dan menjadikannya sebagai sandaran kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya berharap bahwa di pagi hari ini kita boleh bangun dengan penuh syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kita boleh dibangunkan, kita boleh istirahat dengan nyenyak tadi malam, dan boleh bangun untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Kita akan bekerja, baik itu bekerja dari rumah, dan juga mungkin saja ada yang sudah bekerja ke tempat kerjanya masing-masing, melakukan pendidikan, dan juga melakukan berbagai usaha kerja di rumah, dan juga setiap aktivitas kita. Nah, pada hari ini kita percaya bahwa kita boleh ataupun kita akan melewati hari ini dengan pertolongan dan juga penyertaan Tuhan saja. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema kejahatan para pemimpin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, membicarakan mengenai kejahatan para pemimpin di zaman saat ini pun, baik itu di Indonesia dan juga negara-negara lainnya, ada banyak sekali berita-berita yang mendengarkan kita ataupun yang membuat kita tahu bahwa ternyata semua pemimpin itu tidak sama. Ada pemimpin yang benar-benar mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya, yang benar-benar berlaku adil, menyayangi rakyatnya, dan juga mempedulikan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi sebaliknya, ada juga ternyata pemimpin-pemimpin yang mengabaikan rakyatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, melakukan korupsi, melakukan berbagai hal yang tidak mensejahterakan rakyat, tetapi mensejahterakan dirinya pribadi. Ini adalah salah satu contoh pemimpin yang sungguh sangat tidak baik untuk dijadikan teladan, karena pemimpin ini hanya menginginkan sesuatu kebahagiaan untuk dirinya saja, bukan untuk kesejahteraan bersama. Ini pun yang dialami oleh Nabi Mika.
ketika ia memberikan nubuatan kepada bangsa Yehuda dan Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka atas kejahatan yang mereka lakukan. Kejahatan yang mereka lakukan ini meliputi diskriminasi, meliputi kesenjangan sosial ketika para pemimpin tidak mau melibatkan dirinya kepada rakyatnya dan juga mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Dan yang sangat disayangkan bahwa bukan hanya pemimpin, yaitu sebagai raja dan juga di bawahnya raja, tetapi para imam dan juga para nabi pun turut melakukan kejahatan tersebut. Mereka melakukan semuanya demi uang, seperti yang dinyatakan dalam ayat bacaan kita tadi yang telah kita baca. Mereka melakukannya karena untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, untuk memenuhi kesejahteraan hidup mereka sendiri. Sungguh sangat disayangkan bahwa para imam dan juga para nabi yang diharapkan membantu masyarakat, membantu jemaatnya untuk senantiasa berharap, berpegang teguh kepada penyertaan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pengharapan, baik itu bagi para raja, bahkan bagi para masyarakat. Tetapi mereka tidak melakukan hal yang demikian. Ini sungguh membuat hati Nabi Mika menjadi sangat miris. Ia merasa sedih atas kelakuan para pemimpin pada masa itu. Para pemimpin bangsa yang sangat-sangat jauh, yang sangat-sangat membenci kebaikan. Mereka mencintai kejahatan. Dan hal ini sungguh berbanding terbalik dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan yang tadi telah kita bacakan dari Alkitab pada malam hari ini, kita mau diingatkan, kita mau diperingatkan bahwa ketika kita menjadi sosok pemimpin, jadilah pemimpin yang tangguh, jadilah pemimpin yang mau mempedulikan rakyatnya, jadilah pemimpin yang mau senantiasa memperlakukan keadilan, kebaikan, sehingga kesejahteraan itu terbagi secara merata, bukan hanya kepada beberapa orang saja. Dan juga menjadi pemimpin, seperti yang saya katakan, bahwa menjadi pemimpin bukan hanya menjadi pemimpin misalnya saja menjadi kepala negara, menjadi raja, ataupun menjadi pejabat-pejabat, petinggi-petinggi bangsa, ataupun menjadi pemimpin dalam ranah perkantoran, bahkan dalam ranah gereja. Menjadi pemimpin pun bisa dilakukan di dalam lingkup keluarga kita, rumah tangga kita. Selaku orang tua, selaku kepala rumah tangga, suami dan juga istri yang menjadi pemimpin kepada anak-anaknya. Bahkan ketika kita mau menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Inilah yang menjadikan kita, membuat kita sadar bahwa betapa pentingnya peranan sosok pemimpin dalam kehidupan kita. Baik itu menjadi pemimpin dalam diri kita pribadi, bahkan kepada semua orang. Dan untuk itu Tuhan memperingatkan kita, ketika kita melakukan kejahatan, pasti penghukuman Tuhan akan datang. Tetapi di setiap penghukuman itu akan ada pembebasan, akan ada pemulihan yang akan diberikan oleh Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh datang bertobat kepada Dia dan juga mengakui setiap kesalahan kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selaku umat Kristen yang percaya bahwa Tuhan memiliki kehidupan kita, Tuhan yang akan mengatur setiap kehidupan kita, mari kita berperilaku layaknya seorang pemimpin dalam kehidupan kita. Mari kita mengutamakan keadilan, kesejahteraan semua orang, apalagi yang menjadi sosok pemimpin dalam bergereja. Mari kita membangun jemaat kita menjadi jemaat yang sungguh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Biarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan yang menjadi pemimpin dalam kehidupan ini, supaya kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, kita benar-benar merasakan kesejukan dalam diri kita. Karena jikalau tanpa Tuhan maka kita bukanlah apa-apa. Jikalau tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu janganlah kita mempergunakan jabatan kita dengan semena-mena hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tapi pergunakanlah jabatan itu, syukurilah jabatan itu, karena tidak semua orang dapat merasakan kepemimpinan yang kita rasakan mungkin saja. Tidak semua orang bisa menjadi sosok pemimpin bagi banyak orang. Oleh sebab itu, ketika kita boleh menjadi pemimpin, bersyukurlah. Dan juga jikalau kita menjadi pemimpin dalam keluarga kita,
Berperilakulah adil terhadap keluarga kita, terhadap setiap anggota keluarga di kediaman kita masing-masing. Dan juga percayalah bahwa pemimpin tertinggi kita adalah Tuhan Yesus yang senantiasa mengusahakan kesejahteraan kita, mengusahakan kebaikan dalam kehidupan kita, yang telah merancangkan berbagai kebaikan, berbagai kesejahteraan, berbagai sukacita yang nantinya telah ditetapkan oleh Tuhan. Entah kapan itu, mari kita menantinya dengan penuh syukur, dengan berlaku baik kepada sesama kita, saling tolong-menolong, saling berbagi kasih satu sama lainnya, bukan hanya kepada diri sendiri ataupun keluarga, tapi kepada semua orang. Untuk itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semangatlah menjalani hari ini. Kiranya dalam setiap apa yang boleh kita renungkan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengharapan yang teguh bagi kita untuk kita melewati hari-hari ini dengan penuh sukacita. Ketika kita akan melanjutkan hari ini, melanjutkan aktivitas kita, percayalah Tuhan akan senantiasa menuntun kita, sebab Tuhan adalah pemimpin yang setia, pemimpin yang tangguh, yang akan senantiasa menjaga kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap kebaikan, untuk setiap kekuatan, kesehatan, anugerah berkat yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk dapat berlaku dengan adil, untuk dapat melakukan segala sesuatu hal dengan pertolongan Tuhan saja. Kami menyerahkan kehidupan kami di hari ini Tuhan, ketika kami akan beraktivitas. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, sertai kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk melewati satu hari ini dengan penuh syukur hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk boleh senantiasa percaya pada rancangan Tuhan, untuk senantiasa sadar bahwa Tuhan beserta dengan kami, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya tak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Senantiasa berkati kami Tuhan, senantiasa berikan hikmat-Mu sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang baik dan menjauhi apa yang menjadi kejahatan. Berkenan memberkati kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, setiap rencana-rencana masa depan kami Tuhan, tolong berkenan atasnya Tuhan. Berkenan memberkati semua hal yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun ya Tuhan boleh menjadi anak-anak yang patut bersyukur, menjadi anak-anak Tuhan yang mau senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, yang mau senantiasa sadar dan juga percaya bahwa kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan hidup kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan pagi kita di hari Senin ini. Kiranya kita dapat melalui hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dan juga tentu percaya pada pertolongan Tuhan saja. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.